Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, dan kita akan masuki pada materi pelajaran 8, yaitu sederhana. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, sekarang kita masuk kepada materi A. Mari hidup sederhana. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu hidup sederhana. Hal ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan berarti tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana dalam bersikap, misalnya makan bakso. Antara makan 2 mangkuk dengan 1/4 mangkuk, maka yang dianggap sederhana dari itu adalah makan bakso 1 mangkuk. Hal ini merupakan contoh sikap sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun beliau hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan tikar, dan ketika ia bangun dari tidurnya, maka terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhana kehidupan Nabi, tapi beliau sangat mulia di hadapan Allah. Anak-anak, berikut keuntungan hidup sederhana. 1. Orang yang sederhana telah mengikuti ajaran agama dan mendapat pahala. 2. Orang yang sederhana telah mampu melawan godaan setan untuk boros. 3. Orang yang sederhana rendah hati dan disenangi banyak orang. 4. Orang yang sederhana tidak akan merasakan rasa gelisah. 5. Orang yang sederhana tidak akan mengambil harta orang lain. Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Menurut ayat tersebut, pemboros adalah saudara setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ingkar artinya tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang solih dan solihah, setelah ini akan ada video singkat yang menjelaskan tentang hidup sederhana. Selamat menonton dan meneladani isi ceritanya ya. Bani, ayo makan dulu. Enak kan? Nusa, Rara, boleh bantu Uma? Iya, Uma. Iya, Uma. Uma mau dibantuin apa? Belanja ke warung ya, Uma. Iya, kebetulan minyak goreng, gula, sama garam udah habis. Nah, kalian tolong belikan di warung Pak Ucok ya. Iya. Nah, ini uangnya. Boleh jajan kan, Uma? Kalau nanti ada sisanya, boleh, Ra. Yeay! Asik. Tunggu. Jajannya harus bagi 2 ya, Ra? Iya kan, Sa? Makasih ya, udah mau bantuin Uma belanja. Iya, Uma. Ayo, Ra. Berangkat dulu, Uma. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini minyak goreng 1 liter. Ini garam halus. Ini gula 1 kilogram. Cuman ini. Yakin kalian tidak ada yang lupa? Biasanya Uma kalian itu beli telur juga itu. Enggak, Pak Ucok. Udah itu aja. Nanti takut uangnya gak cukup. Bah, macam orang lain saja kalian sama aku. Biasanya Uma kalian itu beli telur 1 kilogram, beli roti 1 bungkus, susu buat kalian sarapan. Yang lupanya mama kalian itu. Gimana?
Macam Iya sih tenang. kayaknya. Hah? Tapi bayarnya? Aduh, apanya itu? Bayaran gampang lah itu. Macam orang jauh aja kalian sama aku. Ha? Kau mau jajan? Pigi, ambil. Asik sih. Beneran mau diambil. Langsung bam, bungkus. Tak, spektakuler. Aku bikinkan bonnya dulu. Mantap kau. Wah, coba kita cek ya. Minyak goreng ada, gula sekilo benar, garam, roti, telur, susu. Kalian udah benar bawa belanjaannya? Kok banyak banget? Perasaan Uma nggak pesan ini deh. Ada yang bisa jelasin ke Uma nggak? Kenapa ada tambahan telur, susu, sama roti? Itu mah tadi. Tenang kan Nusa. Biar Rara yang jelasin. Tadi itu Pak Ucok bilang, yakin kalian ini aja belanjanya. Biasanya rumah kalian itu beli telur, roti, dan susu kan? Jadi kita beli aja sekalian, ya kan Kak? Terus uangnya cukup? Kurang mah. Jadi Pak Ucok kasih bonnya. Nih. Jadi jajanan kalian juga belum dibayar ya? Belum. Belum mah. Uma kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Uma kan gak pesan telur, susu, apalagi roti. Karena uangnya pasti gak cukup untuk bayar itu semua. Iya Uma. Tadi Pak Ucok bilang bayarnya belakangan. Jadi bisa ngebon dulu. Gitu katanya. Iya Uma. Tadi Pak Ucok bilang boleh kok ambil jajanan, nanti aja bayarnya. Gitu mah. Rara, bayar nanti itu sama juga kita berhutang sama Pak Ucok. Dan Uma ngerasa gak nyaman kalau Uma berhutang. Belilah barang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kan ada doanya supaya kita dijauhkan dari hutang. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan orang. Astagfirullah. Maaf ya Uma. Kita gak akan berhutang lagi sama Pak Ucok. Gitu Uma. Rara janji Uma nggak ambil jajan banyak-banyak lagi. Alhamdulillah kalau kalian paham apa yang Uma sampaikan. Berhutang itu boleh aja, asalkan kita butuh sekali dan harus segera dilunasi ketika kita sudah mampu. Tapi sebisa mungkin jangan berhutang. Iya Uma. Iya Uma. Nah, ini uangnya untuk bayar susu, roti, dan telur. Tolong bayarkan ke Pak Ucok ya. Oh, Siap iya. Uma. Ayo Ra. Ini juga sekalian bayar jajan kita kan Uma? Gimana ya? Uma kan gak pesen es krim sama coklat. Hah? Jadi jajanannya dibayar sendiri ya. Hah? Waduh, Aduh. kamu ada uang gak Ra? Ya Gawat nih. habis deh Kamu sih uang jajannya Rara. banyak banget. Sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe channel YouTube Daring PAI dan nyalakan notifikasi loncengnya, serta ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ilaliko.